Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang tiket Timnas Indonesia versus Bahrain yang akan dimainkan pada tanggal 25 Maret nanti yang telah terjual habis alias sold out, dan juga saya ingin membahas tentang proses naturalisasi dari 3 pemain keturunan Indonesia, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James yang tengah dikebut oleh PSSI agar 3 pemain ini bisa membela Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan pada bulan Maret ini. Yang pertama kita tahu pada tanggal 20 Maret melawan Australia, pertandingan away, dan yang kedua pertandingan di kandang sendiri yang tadi sudah saya katakan yang tiketnya telah terjual habis melawan tim nasional Bahrain. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya teman-teman, pertama-tama yang perlu kita pahami bahwa bulan Maret ini adalah fase atau momen yang krusial bagi Timnas Indonesia. Karena 2 pertandingan di bulan Maret ini yang tadi sudah saya katakan, lawan Australia dan juga lawan Bahrain, lawan Australia away dan lawan Bahrain home, adalah 2 pertandingan yang bisa menentukan langkah dari Timnas Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Apakah itu langsung di round 3 atau mungkin harus bermain dulu di round 4? Kalau bagi saya, mau main dulu di round 4 pun tidak ada masalah. Yang penting tetap berjuang, tetap menjaga peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Dan menurut saya, seperti yang selalu saya katakan, bahwa Timnas Indonesia punya peluang yang real. Ini peluang asli, dan tentu bukan harapan palsu. Sekarang Timnas Indonesia kita punya harapan, atau punya chance yang besar untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Dan dalam hal ini, memang Federasi Sepak Bola Indonesia, atau PSSI, tengah bekerja keras untuk bisa membuat Timnas Indonesia semakin solid. Caranya seperti apa? Yaitu menambah pemain-pemain yang berkualitas. Memang ada pro dan kontra. Banyak yang kontra menilai bahwa dengan begitu banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi dan menjadi bagian dari Timnas Indonesia, maka akan menutup pintu bagi para pemain yang dibina dari kompetisi domestik. Ya wajar saja mereka berpikir seperti itu. Tapi seperti yang berkali-kali saya jelaskan, hal ini perlu dilakukan karena Timnas Indonesia sebetulnya punya potensi dengan diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain keturunan dengan menampilkan permainan standar tinggi supaya bisa menjadi langganan dari Piala Asia. Dan yang kita harapkan, ya dong, ini kan yang kita harapkan dan mimpi kita semua agar bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Dan memang ya mereka punya niat yang baik menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Jadi saya pikir jika ada yang kontra itu wajar, gak perlu juga kemudian kita counter dengan komen-komen yang negatif. Tapi yang perlu kita berikan komentar adalah penjelasan kepada mereka, ya kecuali para pemain kita yang dibina dari kompetisi domestik sudah punya standar permainan yang tinggi, ya ayo silakan gitu. Ya kan main bagi Timnas dari awal, menjadi starter, berikanlah kontribusi. Tapi kalau belum bisa, ya susah juga. Ya kan mau tidak mau memang harus ada banyak pemain dari Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Jadi standar permainannya itu berbeda, yang memang sebelumnya dibina juga di luar negeri. Dan sejauh ini so far so good. Dan bagi yang pro juga mereka sebetulnya benar. Mereka sudah bisa melihat perbedaannya di antara para pemain yang dibina dari kompetisi domestik dengan para pemain yang dibina dari kompetisi di luar negeri. Bedanya sangat jauh. Bukan saja pemain yang sudah matang, tapi juga pemain-pemain yang muda. Belum lagi mindset, belum lagi mentalitas. Tapi para pemain kita lain yang berasal dari kompetisi domestik sudah bisa perlahan-lahan mulai mengikutilah ritme permainan dari para pemain yang mayoritas bermain di luar negeri. Dan kita harapkan nanti perlahan-lahan mereka pun bisa naik level permainannya. Supaya Timnas Indonesia punya yang namanya kedalaman skuad. Jadi pilihannya lebih banyak lagi bagi sang pelatih, siapapun pelatih itu. Siapapun pelatih itu, ya, jika nanti Timnas Indonesia sudah punya kedalaman skuad, akan lebih mudah bagi pelatih tersebut untuk bisa menentukan starting lineup dan tentunya nanti untuk bisa memanggil pemain agar menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dan kita masih menunggu nih pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Rencananya 1 pekan sebelum tanggal 20 Maret. Jadi saya pikir awal pekan depan akan dirilis nama 27 pemain, dan tentu kita tunggu apakah akan ada pemain baru yang dipanggil atau tidak. Tentu para pemain yang baru saja menjalani proses naturalisasi akan dipanggil, meskipun belum tentu juga mereka akan bermain, kan nanti akan dilihat juga
kesiapan mereka. Nah, sekarang saya ingin memberikan sudut pandang saya. Jadi ini perlu saya jelaskan dulu, karena banyak sekali nih sekarang komentar, wah kebanyakan pemain keturunan. Ya memang ini diperlukan teman-teman. Karena ini tujuannya lebih tinggi lagi. Ya saya pikir sekarang bukan saatnya lagi ya, ada perdebatan lah. Tapi sekarang saatnya kita semua bersatu, kita mendukung timnas Indonesia kita. Jadi siapapun pelatihnya perlu kita dukung. Karena pelatih tersebut tentu akan mempersembahkan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan kita harapkan ada hasilnya sekarang, ya dong, karena tim ini kan sudah dibentuk. Nah jadi yang menarik ini tiket lawan Bahrain yang sebetulnya nggak murah-murah amat. Bahkan saya melihat bahwa yang tiket termurah 300.000 itu pun, ya kalau dari beberapa masukan yang saya dapat dari teman-teman, mereka pun kesulitan mendapatkan tiket ini, tiket yang kelas ini kan yang paling murah kan. Bahkan mereka mengatakan kepada saya, pada saat mereka buka, kalau nggak salah jam 10 pagi ya kemarin, itu udah nggak bisa dapat tiketnya. Nah mungkin banyak yang dapat, mungkin banyak juga yang nggak dapat. Jadi nggak begitu mudah untuk mendapatkan tiket ini, walaupun harganya 300.000 gitu. Dan saya pikir kalau ada yang menilai ini harganya mahal, ya saya pikir gimana juga ya, karena sekarang kan timnas sudah berbeda ya. Kita tahu standar permainannya juga sudah berbeda dan tentu inilah salah satu cara kita bisa mendukung timnas Indonesia. Tapi yang kita harapkan jangan ada calo di antara kita, iya kan? Nah itu juga harus berhati-hati. Jadi saya harapkan dengan adanya Garuda ID, nanti pembelian tiket ini bisa lebih baik dengan sistem dan mengurangi calo. Kalau enggak, aduh udah 300.000, nanti nggak mungkin dijualnya juga 300.000 kan? Oleh perantara, ya atau calo lah namanya. Ya kemungkinan dijualnya nanti 500.000, ya. Kemungkinan kan mau untungnya kan 200.000. Jadi kita harapkan jangan ada calo lah di antara kita. Tapi bisa juga ada, saya juga belum mendapatkan informasi tersebut. Tapi ini bagus jika memang sudah terjual habis, artinya memang sudah dibeli, sudah ludes. Ini adalah tanda yang bagus karena memang seperti yang saya katakan sebelumnya di konten pada saat saya buat tentang tiket timnas Indonesia lawan Bahrain. Bahwa ya memang GBK ini harus full house untuk juga memberikan beban mental bagi para pemain Bahrain. Karena sebetulnya kalau kita melihat dari persaingan di grup ini, sebetulnya Indonesia ini head to head dengan Bahrain dan China. Artinya, lawan Bahrain dan China di kandang kita sendiri, timnas Indonesia harus mendapatkan 3 poin. Jadi total 6 poin harus dapat. Jika memang ingin lolos ke Piala Dunia, apakah itu langsung atau di round 4 harus dapat. Jadi seandainya nih menang lawan Australia, tapi kalah lawan Bahrain, wah susah juga nanti. Kecuali seri lawan Bahrain, tapi menang lawan Australia. Jadi poin itu penting. Tapi yang saya harapkan, ya kalau memang di Australia itu sulit menang, 1 poin oke, tapi lawan Bahrain ini harus menang. Jadi dengan tiket yang sudah terjual habis, yang diberitakan di mana-mana, ya saya harapkan teman-teman yang nanti akan nonton di stadion juga bisa menjaga ketertiban. Ya kalau mau cywar silakan, tapi seperti yang selalu saya katakan, kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya supporter-supporter yang hebat, yang bisa tertib, dan juga bisa respect ke tim lawan. Kalau cywar itu biasa, ya. Jadi saya pikir ini tanda-tanda yang bagus. Dan saya memang nggak akan nonton di stadion langsung karena saya sudah ada program live reaction. Oke, nanti saya akan muncul di salah satu program live reaction. Dan sekarang saya ingin membahas tentang 3 pemain keturunan yang tengah dikebut naturalisasinya. Sebetulnya sudah cukup banyak pemain yang available bagi Patrick Kluivert. Tapi kenapa 3 pemain ini juga dikebut? Ya karena Joey Pelupessy itu adalah pemain yang dibutuhkan sebetulnya di tengah. Sangat dibutuhkan. Tom Hay itu perlu partner yang sudah berpengalaman. Jadi ini saya melihat langkah PSSI kebut naturalisasi, proses naturalisasi, agar punya pemain-pemain yang sangat berpengalaman. Nah ini Joey ini pemain yang sangat berpengalaman. Kemudian ada juga Emil Audero. Walaupun Audero saya gak yakin akan dimainkan dari awal, kecuali Martin Paes cedera. Atau kecuali Martin Paes nanti performanya tidak baik lawan Australia. Mungkin ada pemikiran lainnya dari Patrick Kluivert. Tapi paling tidak memberikan persaingan juga bagi Martin Paes. Jadi akan ada backup juga bagi timnas Indonesia. Karena lawannya ini Australia loh bos. Kemudian lawannya Bahrain loh. Bahrain juga gak bisa dianggap remeh. Mereka tentu juga tidak ingin kalah dari Indonesia. Karena mereka pun paham. Mereka persaingannya head to head juga dengan Indonesia dan China. Untuk bisa minimal lolos ke round 4. Kemudian ada Dean James. Nah ini yang saya agak bingung. Ini back kiri juga nih. Dan kita tahu back kiri itu sebetulnya Verdonk sejauh ini konsisten. Dan saya pikir ya Verdonk mau dapat persaingan, nggak dapat persaingan, tapi saya melihat dia memang adalah pemain yang bagus, pemain yang selalu fight di atas lapangan. Tapi oke lah, mungkin Dean James ini juga dinaturalisasi untuk menambah kedalaman squad. Mungkin juga Nathan tidak akan dipanggil. Ya dong, kita belum yakin juga Nathan akan dipanggil. Jika Nathan tidak dipanggil, maka ada yang namanya Dean James.
Dan kemudian kita tahu 3 pemain ini jika nanti bisa dikebut dan mereka siap, ini yang akan memberikan tambahan amunisi bagi timnas Indonesia. Karena mana tahu, ini kan mana tahu, ada pemain yang tiba-tiba cedera. Nah, ini 3 pemain ini masih available, masih bisa gabung dengan squad. Jadi, saya pikir apa yang tengah dilakukan PSSI ini memang tujuannya sudah clear, ini sudah jelas. Ya kan? Dengan satu tujuan, agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Karena nih, peluangnya sudah di depan mata. Ini peluang yang real. Jadi kita tidak sedang bermimpi, teman-teman. Hanya beberapa langkah lagi timnas Indonesia akan bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Maka itu ditambahlah amunisi baru. Dan kita harapkan pemain-pemain lain yang nanti dipanggil juga bisa bersaing agar bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia dan tentu memberikan yang terbaik. Jadi sekarang siapapun yang ingin bermain bagi timnas Indonesia harus punya standar permainan yang tinggi. Bagus kan? Artinya sekarang ada standarnya yang coba dipertahankan. Beda halnya jika nanti mau main di Piala AFF. Saya pikir Piala AFF ya bolehlah. Kalau memang tidak memakai banyak pemain yang bermain di luar negeri. Tapi kalau kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, dan nanti bermain di Piala Asia, diperlukan pemain-pemain abroad. Karena mereka lah yang bisa membuat permainan dari timnas Indonesia sekarang ini naik level. Bahkan peringkat FIFA-nya juga sudah naik kan teman-teman. Jadi teman-teman kita tunggu kelanjutan dari proses naturalisasi 3 pemain keturunan ini. Dan kita tunggu juga pemanggilan pemain dari Patrick Kluivert. Dan nanti jika ada breaking news lagi dari timnas Indonesia, tentu saya akan buat kontennya hanya di channel Bola Bung Binder. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.